rakyat ini memeras keringat untuk bisa bayar pajak, sementara pejabatnya dia tidak saja berhubungan dengan dirinya sendiri atau dengan kelompoknya ya, tetapi dia berhubungan dengan masyarakat luas yang gapnya itu besar sekali ya, antara yang kaya dengan yang miskin gitu. Nah, efeknya ya seperti tanggal 25, 27, 28 sampai tanggal 31, di mana-mana semua terjadi protes massa masyarakat gitu, karena kesenjangan itu seolah-olah dirayakan gitu. Belakangan ini Menteri Pariwisata, Widianti Putri Wardana, sedang menuai banyak sorotan usai curahan salah satu ASN di kementeriannya menyebut jika sang menteri kerap meminta permintaan yang bikin repot stafnya saat kunjungan daerah. Salah satu permintaannya yang menuai cibiran publik yakni saat Widianti Putri meminta air galon untuk mandi. Menteri Pariwisata, Widianti Putri Wardana, selama ini dikenal luas sebagai menteri terkaya di Kabinet Merah Putih. Total kekayaannya mencapai 5,4 triliun rupiah. Lahir dari keluarga konglomerat, Widianti Putri juga kerap tampil di publik dengan penampilannya yang glamor. Dari mulai pakaian, tas, hingga perhiasan yang dikenakan merupakan barang branded. Tetapi dari situ pula kritik dan cibiran dialamatkan pada pengusaha kaya raya itu. Dan yang menarik publik tidak hanya menyoroti gayanya yang glamor, tetapi juga kinerjanya sebagai Menteri Pariwisata yang dianggap belum memuaskan. Dari berbagai kritik itulah sejumlah netizen kerap menyoroti sang menteri, mulai dari kemampuan bahasa Inggrisnya yang dianggap kurang, dan tentu saja yang menjadi sorotan meminta air galon untuk mandi. Terkait hal itu, berbagai kritik datang dari lapisan masyarakat, tidak terkecuali artis Prilly Latukonsina. Melalui laman media sosialnya, artis cantik itu menyindir keras sang menteri. Ibu Menteri, pernah nggak sih ngerasain langsung serunya nyemplung di danau, trekking hutan, atau diving bareng peneliti karang? Biar tahu rasanya jadi traveler di negeri sendiri, bukan sekedar pemaparan di podium, dan promosinya cuma jadi jargon, tulis Prilly. Lantas apa kata masyarakat mengenai gaya glamour yang diperlihatkan sang menteri hingga permintaannya meminta air galon untuk mandi di saat sejumlah daerah yang masih banyak kekurangan air bersih? Terima kasih untuk akun ini, aku jadi tahu kalau baju kayak gini harganya bisa 600 juta. Cakep sih ya. Terus baca komen Tias jadi mikir, di luar dapat uangnya dari mana atau dengan cara apa? Orang-orang ini emang udah beda level mahal murah aja sih sama kita. Mungkin buat mereka harga-harga segini tuh ya udah biasa aja. Apalagi kalau ada di circle yang emang kebanyakan harga barangnya ya segituan. Mungkin juga mereka cuma ngerasa ini tuh mahal, tapi nggak ngerasa kalau ini tuh mewah. Karena kalau mereka ngerasa ini mewah, harusnya menurutku minimal agak nggak enak hati nggak sih tampil di publik dengan baju, tas, atau aksesoris yang harganya tuh fantastis gini. Karena kan mungkin ya kebanyakan rakyat untuk mimpi punya segini aja tuh bisa jadi nggak berani. Karena gimana mau berani nyari sisa uang buat ditabung aja buat kebanyakan orang tuh susah kan. Dari data World Bank ya, 68,2% orang Indonesia pengeluaran per harinya tuh di bawah 49.000 loh. Masa nggak tahu sih ada sebanyak itu orang miskin? Kalau tahu, emang nggak punya ya sedikit empati untuk nggak nunjukin kemewahan kayak gini? Se-urgent itukah untuk pakai tas 600 juta? Se-nggak bisa itukah mengendalikan diri untuk nggak pakai tas itu di acara-acara publik? Karena itu nggak wajar ya. Menurutku nggak wajar orang yang ngurus negara pakai tas ratusan juta, sementara rakyat yang diurusnya hidup cuma dengan Rp49.000 sehari. Terkait hal tersebut yang viral, yang saya lihat sih tentang air galon ya. Ya mungkin apalagi di era sekarang dan udah selesai yang demo-demo itu, harusnya mungkin pejabat lebih menurunkan flexing mereka dan nggak memamerkan hal-hal seperti itu yang menyakiti hati rakyat gitu. Sepertinya dari aku sih seperti itu. Kaget juga sih sebenarnya ya dengan dia kan istilahnya wakil rakyat juga ya menteri kan, dengan permintaan seperti itu dari saya mungkin sebagai rakyat yang biasa ya agak shock juga sih, tapi mungkin di sisi lain mungkin dia udah terbiasa hidupnya seperti itu kali ya. Hal negatif kali ya yang apalagi sekarang kan pasca demo yang masalah DPR itu, pasti hal tersebut tuh di mata masyarakat sangat negatif banget dan menyakitkan gitu untuk melihat
para pejabat bahkan mandi aja pakai air galon gitu, sedangkan masyarakat belum tentu mampu beli air mineral yang let's say aqua gitu, bahkan mungkin isi ulang gitu yang masyarakat bisa minum gitu, bahkan dia hanya bisa pakai untuk mandi gitu. Sekarang sih yang aku lihat pribadi, kepercayaan rakyat ke para pejabat udah ada gap yang sangat jauh ya, udah kesenjangannya mungkin udah tersisu karena berbagai hal dari pejabat-pejabat yang terjadi sekarang banyak banget marak, bahkan ada yang anggota DPR yang baru-baru gitu kan, ya itu menimbulkan presi isu sih untuk masyarakat untuk percaya lagi ke pejabat. Mungkin kedepannya dari pejabat bisa memperbaiki sih, kinerjanya juga diperbaiki, sama mungkin menghindari hal-hal flexi seperti masalah air galon di saat kondisi yang kurang stabil saat ini, apalagi kondisi pejabat dan rakyat gitu, ada gap sih. Gaya sosialita yang kerap diperlihatkan pejabat publik di tengah kondisi perekonomian yang tidak sedang baik-baik saja, belakangan ini sedang ramai menjadi pembicaraan. Penampilan glamor hingga flexing seperti mempertegas adanya jarak yang jauh antara pejabat dengan rakyat. Menanggapi kesenjangan yang begitu ketara antara rakyat dengan pejabat yang tampil mewah, dituding menimbulkan kecemburuan sosial. Lantas apa kata psikolog Oli Greshinta melihat fenomena flexing yang kerap ditampilkan pejabat publik di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja? Pada dasarnya kan manusia itu punya tingkatan kebutuhan ya gitu. Nah, tingkatan kebutuhan tuh mulai dari yang paling rendah adalah kebutuhan sandang pangan papan dan meningkat yang terakhir adalah aktualisasi diri. Nah, seringkali orang-orang yang kita sebut quotes and quotes adalah sosialita itu kan sudah selesai pada tahapan-tahapan sebelumnya. Sehingga tahapan yang ingin dicapai yang terakhir itu sebenarnya adalah pengakuan dari lingkungan sosial begitu. Jadi memang seringkali pada lingkungan borjuis ya, kalau dulu itu ada namanya proletar gitu ya, borjuis ini lingkungan yang memiliki uang, maka pengakuan atas apa yang sudah diraih itu menjadi penting bagi orang-orang ini begitu. Itu tadi ya, karena sebenarnya manusia itu kan akan mencukupi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu, dan kemudian kebutuhan itu meningkat, selalu meningkat sampai dengan kebutuhan untuk diakui oleh lingkungan. Nah, orang-orang yang merasa cukup ya, fulfill dengan apa yang dia dapatkan, prestasi, relatifly tidak akan mencari pengakuan dari hal-hal lain begitu. Tetapi pada orang-orang yang memiliki kekurangan atas dirinya, biasanya malah menggantikan, mensublimasi kita bilangnya kepada hal lain begitu. Misalnya kita tidak merasa percaya diri, maka kita perlu sesuatu untuk membuat kita percaya diri, misalnya dengan kendaraan yang bagus gitu ya. Kita merasa tidak cukup percaya diri sehingga kita kemudian menggunakan pakaian yang harganya, orang tahu harganya cukup mahal begitu. Jadi memang biasanya orang akan mensublimasi ya gitu, kebutuhannya kepada hal yang lain. Nah, ini yang seringkali kita sebut sebagai orang itu butuh validasi begitu. Jadi pada dasarnya ketika orang itu memang mampu ya, biasanya sih tidak akan banyak mempengaruhi ya. Artinya ketika dia punya kebutuhannya adalah kebutuhan validasi, dia melakukan itu untuk menghargai dirinya, maka biasanya tidak akan muncul kondisi-kondisi yang mengganggu kesehatan mental. Yang menjadi masalah adalah orang yang kemudian tadi karena kebutuhan itu sebenarnya tidak terpenuhi ya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, akhirnya dia harus mensublimasi dengan hal-hal seperti itu, dan itu membuat dia membuat dia menjadi memaksa untuk bisa sampai pada lingkungan tersebut. Artinya misalnya sebenarnya dia tidak cukup punya uang, tetapi akhirnya dia harus membeli dengan berbagai cara agar dia bisa mencapai barang-barang yang dia inginkan gitu ya, membeli barang-barang yang dia inginkan. Dan yang kedua adalah yang menjadi masalah kesehatan mental adalah sekarang kita sering dengar namanya FOMO ya, fear of missing out begitu ya. Jadi ketika orang itu selalu ingin merasa diterima oleh lingkungannya. Ketika dia berada pada satu lingkungan dan lingkungan itu punya nilai-nilai, punya value-value sendiri. Misalnya tadi sosialita, value-nya apa sih? Oh, barang bagus, barang branded. Dan ketika dia tidak ikut dalam tren itu, maka yang terjadi adalah FOMO, fear of missing out. Nah, fear of missing out inilah yang menyebabkan gangguan kesehatan mental sebenarnya. Jadi ada hal yang berbeda ya antara
menggunakan barang-barang mewah, menggunakan barang-barang bagus atau kita sering sebut sebagai hedon begitu ya, dengan flexing. Nah, masalahnya saat ini adalah banyak media itu menuntut sosialita ini untuk flexing. Artinya masyarakat itu diberikan media untuk flexing. Nah, sebenarnya ini yang menjadi problem begitu. Tetapi ketika dia menjadi pejabat publik, maka ada code of conduct tertentu yang harus dipelajari gitu ya. Ada code of conduct tertentu yang harus dijalankan. Artinya dia tidak saja berhubungan dengan dirinya sendiri atau dengan kelompoknya ya, tetapi dia berhubungan dengan masyarakat luas yang gapnya itu besar sekali ya antara yang kaya dengan yang miskin gitu. Nah, sehingga itu yang menjadi penting untuk bisa dipahami ya. Rasanya sih masalah flexing, masalah ketidakpekaan pejabat publik terhadap rakyat, inilah yang sebenarnya menjadi banyak masalah. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti mengkritik keras pejabat publik yang sibuk bersolek tanpa ada rasa empati pada rakyatnya yang hidup susah. Gaya politisi dan pejabat yang selalu ingin menjadi pusat perhatian dengan penampilan glamor dan kehidupan mewahnya tidak lain merupakan perayaan kesenjangan sosial. Ray Rangkuti pun memperingatkan agar pejabat publik tidak terkecuali menteri untuk peduli melihat lebih jauh penderitaan rakyat. Menurutnya, pejabat publik yang tidak peka bukan tidak mungkin tengah menyiramkan minyak pada bara api di tengah masyarakat. Seperti yang terjadi pada aksi massa pada bulan Agustus kemarin yang berujung kerusuhan massal. Lantas apa kritik Ray Rangkuti pada pejabat publik yang kerap lupa diri bahwa fasilitas yang diperolehnya didapatnya dari keringat kerja keras rakyat bernama pajak? Dan apa pula yang membuat pejabat publik bahkan sekelas menteri kerap tampil dengan kemewahan dan gaya hidup glamor? Benarkah demi pamor belaka? Ya, ini efek dari seleksi yang sembrono sebetulnya kan. Jadi seleksinya itu bertumpu pada dua hal dari partai-partai politik atau dari para politisi. Pertama adalah semata-mata popularitasnya, dan yang kedua adalah uangnya gitu. Jadi kalau dia nggak punya popularitas, ya ada uang masih bisa gitu ya kan. Atau dia punya popularitas nggak ada uang, itu juga masih bisa masuk itu. Nah, jadi soal track record, ya, soal integritas, ya, akuntabilitas dan sebagainya itu mungkin pertimbangan ketiga, keempat, kelima gitu. Pertimbangan utamanya itu ada nggak popularitasnya. Yang kedua ada nggak uangnya gitu. Nah, kalau dua-duanya ada, syukur-syukur ada duanya. Ada uang, ada popularitas, itu lebih cepat lagi masuknya tuh gitu. Nah, efeknya ya seperti tanggal 25, 27, 28 sampai tanggal 31 di mana-mana semua terjadi protes massa masyarakat gitu. Karena kesenjangan itu seolah-olah dirayakan gitu. Nah, kesenjangan itu ada 3 aspek tuh. Kesenjangan yang berhubungan dengan ekonomi, penghasilan kita dengan penghasilan pejabat jauh sekali bedanya. Kesenjangan yang berhubungan dengan sosial, nah itu tadi Anda sebut tadi. Kan mereka selfie di mana-mana, udah tur kemana-mana, wisata kemana-mana. Dan kita nggak tahu dari mana uangnya itu semua gitu. Yang kita bisa pahami, mereka pejabat negara kan uangnya dari kita gitu. Sementara mereka selfie, lah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya. Yang ketiga, kesenjangan politik. Nah, kesenjangan politik itu karena akses mereka ke politik mudah sekali. Kenapa bisa mudah? Ya karena mereka anaknya si Anu, istrinya si Anu, suaminya si Anu gitu ya. Bedanya sama kita di situ gitu. Nah, kesenjangan inilah sekarang yang dirayak, sudah begitu kelasnya mereka rayakan. Jadi ngeledeknya itu luar biasa gitu loh. Udah gimana gitu. Terus tiba-tiba selfie pakai joget-jogetan dan sebagainya kan. Nah, ada yang kemarin katanya benar apa tidak ya, itu yang mungkin kita perlu cari tahu informasi sebenarnya. Tapi informasi soal ada menteri yang mau mandi aja harus pakai air tertentu gitu ya, air galon dan sebagainya gitu. Jadi ini yang saya sebut seperti dirayakan itu gitu. Jadi ya itu yang mungkin membuat tingkat kejengkelan publik sangat tinggi. Dan saya nggak perlu berteori karena kita lihat kemarin itu jarang loh dalam politik Indonesia itu rumah pejabat didatangi demonstran. Kali pertama kita merasakan, dan saya kira ya, ini analisis tentu ya, mungkin kedepannya akan begitu tuh. Pejabat-pejabat yang dianggap arogan, sombong, angkuh gitu ya, lebih memamerkan
kekayaan, kemewahan daripada prestasi gitu. Nah itu kalau terjadi apa-apa ya punya potensi digeruduk massa lagi tuh, seperti yang kemarin gitu. Jangan lagi tanya teorinya, memang kita lihat faktanya di lapangan kayak apa kejengkelan publik itu gitu loh. Nah, yang terjadi dikoreksi tanggal 27, 28, 29 itu gitu. Nah ini yang saya sebut dengan istilah begini, rakyat ini memeras keringat untuk bisa bayar pajak, sementara pejabatnya ya kan memeras tenaga dari uang pajak supaya dapat berkeringat gitu loh. Kan aneh sekali gitu. Jadi kita kerja terus menerus tiap hari nih memeras keringat ya, seperti Anda dari mana datang ke sini gitu. Untuk demi bisa bayar pajak kita. Entah banyak bangunan, entah banyak makanan, ya minuman, apa aja semua kan dikena pajak di kita kan. Nah, uang kita habis oleh pejabat untuk mendapatkan keringat gitu loh, Mbak. Pejabat-pejabat negara kita ini sekarang dikenal karena apanya? Kan kita nggak mengenal mereka luar biasa karena advokasi kasus ini kan, menyelesaikan persoalan begini gitu ya kan, membuat kebijakan begini gitu. Umumnya mereka dikenal karena gaya hidupnya gitu. Itu kan pejabat negara dikenal karena gaya hidup, bukan karena kebijakan yang ia buat gitu. Bukan karena ya kalau misalnya anggota DPR karena dia mengawasi, kalau dia menteri misalnya karena tiba-tiba prestasinya misalnya pertumbuhan pertumbuhan pariwisata kita luar biasa, sekian meningkat gitu. Tapi kita kenal itu ya karena peristiwa adalah yang minta air galon gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.